Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran ekonomi bisnis pada hari ini yaitu tentang bab 3 ya. Tidak saya tulis semua judulnya. Intinya bab 3 itu tentang model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pada hari ini yang kita bahas adalah tentang pelaku ekonomi. Kita buat itu ya, peta konsep pelaku ekonomi. Sudah diketahui sebelumnya ya kalau pelaku ekonomi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama rumah tangga konsumen, kemudian ada rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah unit terkecil dalam ekonomi. Kemudian kita cari perannya masing-masing. Rumah tangga konsumen punya perannya ada 2. Yang pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Sebagai konsumen berarti rumah tangga konsumen itu kita ya keluarga, atau keluarga kan kalian ya, kita semua sebagai konsumen. Kita itu konsumen mengonsumsi barang dan jasa. Dari mana? Asalnya dari rumah tangga produsen atau perusahaan, dan juga dari masyarakat luar negeri, tapi itu tidak secara langsung ya. Intinya dari rumah tangga produsen. Kemudian kita juga sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi apa saja yang kita sediakan? Ada 4 faktor produksi, yaitu faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi tanah, faktor produksi yang ketiga ada faktor produksi modal, dan yang keempat ada faktor produksi skill kewirausahaan. Nah, tenaga kerja ini bisa bekerja di rumah tangga produsen ya. Ini intinya bisa semuanya keempat ini bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga produsen dan juga pemerintah. Kemudian jika tenaga kerja bekerja pada rumah tangga produsen atau perusahaan dan atau pemerintah, bisa mendapatkan balas jasa. Berupa apa balas jasanya? Yang pertama, tenaga kerja balas jasanya adalah gaji atau upah. Kemudian kalau tanah balas jasanya adalah sewa. Yang ketiga, modal balas jasanya adalah bunga. Kemudian skill kewirausahaan balas jasanya adalah keuntungan. Bisa dipahami? Kemudian ini balas jasa yang didapatkan ini dinamakan pendapatan rumah tangga konsumen. Nah, pendapatan ini digunakan oleh rumah tangga konsumen untuk membeli barang dan jasa dari rumah tangga produksi atau produsen. Kemudian jika pendapatannya itu lebih besar, jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka rumah tangga konsumen bisa menabung di lembaga keuangan. Sedangkan jika pendapatannya itu lebih sedikit berarti tidak bisa ya. Tidak perlu ditulis. Kemudian tabungan rumah tangga konsumen itu yang berada di lembaga keuangan atau bank dan yang lainnya itu akan dimanfaatkan
dimanfaatkan atau digunakan oleh rumah tangga produsen untuk modal usaha, dan juga bisa digunakan oleh rumah tangga konsumen untuk konsumsi. Kegiatan konsumsi bisa membangun rumah, bisa membeli barang, dan lain-lain. Kemudian rumah tangga produsen, perannya adalah rumah tangga produsen atau perusahaan berarti perannya adalah membuat barang dan jasa. Nah, rumah tangga produsen ini dibagi menjadi ada dua ya, milik negara dan milik swasta. Milik negara berarti BUMN, milik swasta BUMS. Nah, tujuannya apa? Tujuan kalau BUMN berarti lebih ke pelayanan masyarakat. Di samping itu mencari laba. Sedangkan kalau BUMS tujuannya adalah lebih ke mencari laba. Di samping itu untuk pelayanan masyarakat. Kemudian pemerintah, perannya adalah pemerintah sebagai konsumen juga, karena melakukan konsumsi barang dan jasa dari rumah tangga produsen ya, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan ya, seperti kan pemerintahan itu kan juga ada kantor-kantornya. Nah, itu kan pasti membutuhkan peralatan, alat tulis dan sebagainya. Itu hanya contoh. Nah, itu kan pasti beli ke rumah tangga produsen. Kemudian pemerintah juga sebagai pengguna sumber daya manusia atau tenaga kerja dari rumah tangga konsumen ya, karena pemerintah juga mempunyai perusahaan yang milik pemerintah untuk membuat barang dan jasa, untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kemudian kalau tugasnya pemerintah adalah untuk membangun prasarana umum ya, seperti jembatan, sekolah, jalan, dan lain-lain. Kemudian ada tugas untuk distribusi pendapatan, kemudian pembayaran transfer belanja pemerintah dan pengeluaran pemerintah lain. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintah juga kita perlu berhubungan dengan masyarakat luar negeri, karena kita tidak bisa menghasilkan semua barang sendiri, sehingga kita membutuhkan untuk impor barang. Nah, tidak semua barang bisa dihasilkan di dalam negeri, sehingga kita impor terjadi karena di dalam negeri tidak bisa
memproduksi barang atau bisa memproduksi barang dan jasa tetapi dengan biaya yang lebih mahal, sehingga lebih baik kita impor saja. Seperti itu alasan kita impor. Kemudian kita juga bisa mengekspor barang. Ekspor barang berarti kita bisa menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh luar negeri. Nah, kemudian jika ada impor dan ekspor ini, yang lebih berhubungan secara langsung adalah antara masyarakat luar negeri dengan rumah tangga produsen. Ya, contohnya melalui seperti mall dan supermarket. Kita sebagai rumah tangga konsumen itu membelinya ketika di mall, berarti kan ya, itu kan ada perusahaan atau usaha yang menjembatani kita membeli barang-barang dari luar negeri. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.